Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim وَقُلْ يَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, perjalanan waktu telah mengantarkan kita sampai di bulan Rajab 1442 Hijriah, dan hari ini sudah berada di tanggal 2. Dan terkait dengan hal tersebut perlu juga kita jelaskan bahwa ada semangat beribadah yang tinggi di sebahagian masyarakat, sehingga Rajab disambut dengan melaksanakan puasa sunat. Istimewanya di tanggal 1 kemarin, padahal sejauh yang sudah saya pelajari, di bulan Rajab itu tidak ada puasa sunat khusus dengan niat puasa sunat Rajab. Bukan tidak ada puasa sunat, tetapi tidak ada yang khusus dengan niat puasa sunat Rajab. Tetapi puasa-puasa sunat yang terdapat pada bulan-bulan yang lain juga terdapat di bulan Rajab, menjadi istimewa karena waktu pelaksanaannya adalah pada salah satu dari 4 bulan haram. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga sebagaimana ulama yang lain termasuk Sayyid Abu Bakar Syata, pengarang kitab I'anatul Talibin ini, ketika menjelaskan tentang puasa sunat, beliau mengklasifikasi ada puasa sunat yang berulang setiap tahun seperti puasa Arafah, Tarwiyah, Asyura, Tasu'a. Ada puasa sunat yang berulang setiap bulan seperti puasa putih dan puasa hitam. Kita selama ini hanya populer puasa putih. Puasa putih itu pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Disebut puasa putih karena malam harinya itu ketika bulan rata-rata bercahaya terang, 13, 14, 15. Dan sudah menjadi standar pada guru-guru kita, para ulama, termasuk orang-orang tua kita dulunya di Aceh, bahwa yang putih kulitnya disebut terang, yang hitam kulitnya disebut gelap. Maka kalau ketemu anak-anak yang kulitnya putih, oma penguhran anu ya. Kalau bertemu anak-anak yang kulitnya hitam, seput cat anu ya. Itu bahasa orang tua kita. Puasa hitam itu adalah hari ketika malamnya itu gelap karena tidak ada cahaya bulan. Tanggal 27, tanggal 28, 29 dan 30 setiap bulan. Kemudian ada puasa sunat yang prakteknya itu berulang-ulang setiap pekan, yaitu ada puasa sunat hari Senin dan puasa sunat hari Kamis. Nah, maka sepatutnya di bulan Rajab yang dipraktekkan adalah salah satu dari puasa yang kategori 2 tadi, berulang setiap bulan atau berulang setiap tahun, setiap pekan. Karena yang berulang setiap tahun tidak terdapat di bulan Rajab. Arafah dan Tarwiyah tidak ada di bulan Rajab. Asyura dan Tasu'a tidak terdapat di bulan Rajab. Maka ketika melaksanakannya, niatnya tetap sama. Orang yang berpuasa Senin dan Kamis, dia niatkan sahaja aku niat puasa sunat hari Senin karena Allah Ta'ala. Yang puasa putih diniatkan sahaja aku puasa sunat hari-hari putih karena Allah Ta'ala.
tidak perlu, bukan tidak boleh, tidak perlu dikaitkan dengan bulan Rajab karena memang itu waktu pelaksanaannya. Tapi saya tidak tahu yang berpuasa kemarin hari Sabtu niatnya apa, karena kalau sekedar puasa sunat, berpuasa satu hari di hari Sabtu saja hukumnya makruh. Kenapa? Karena hari Sabtu adalah hari raya mingguan orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana makruh berpuasa di hari Jumat saja, karena hari Jumat adalah hari raya mingguan kita yang beragama Islam. Makanya saat melaksanakan ibadat tidak sesuai dengan ketentuan, kata orang tua di Aceh, bak taharap pahala UBP merumpok palih UBPA, ya. Jadi capek berpuasa ternyata tidak mendapatkan pahala. Tapi mudah-mudahan yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali ke kajian kita. Telah selesai dari pembahasan tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah kita praktekkan sujud karena kita membaca atau mendengar ada orang yang membaca ayat tilawah sampai selesai ayatnya, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Dengan catatan, di dalam sholat hanya sujud karena bacaannya sendiri, tidak sujud karena mendengar bacaan orang lain. Kecuali makmum wajib sujud karena sujud imamnya, haram sujud apabila imamnya tidak sujud. Di luar sholat berlaku untuk orang yang mendengar ataupun orang yang membaca, dengan syarat-syarat yang berlaku pada syarat sahnya sholat, yaitu menutup aurat, menghadap kiblat dalam keadaan suci. Kemudian sujud syukur disunatkan karena mendapatkan sebuah nikmat yang baru yang tidak berulang-ulang. Misalnya mengikuti sebuah seleksi, lulus, mendapatkan rezeki yang bukan gaji, karena gaji itu prosesnya berulang-ulang, maka disunatkan sujud syukur. Ataupun selamat dari sebuah malapetaka, beraktivitas di jalan raya, terlihat ada kasus kecelakaan yang kita berhampiran dengannya, ketika orang lain celaka kita selamat, disunatkan sujud syukur karena hakikat nikmat yang terbesar bukanlah mendapatkan nikmat yang baru, tapi terselamatkan dari malapetaka. Diajarkan sujud syukur. Prinsipnya hanya sekedar sujud, namun disunatkan di dalam sujud itu untuk mengucapkan tasbih, mengucapkan zikir. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bila kita hafal, bila tidak maka boleh diganti dengan tasbih secara umum saja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bila tidak hafal juga maka diganti dengan tasbih di dalam sujud sebagaimana biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bila itu pun tidak hafal juga maka sujud saja, karena intinya adalah sujud tilawah. Sebab dulu di zaman Rasulullah dan para sahabat, ketika sampai mendengar ayat tilawah maka Rasulullah sujud dan para sahabat pun bersegera untuk sujud, sehingga perawi hadis itu menyatakan, sehingga ada di antara kami yang tidak menemukan lokasi untuk meletakkan jidatnya, keningnya ketika sujud, karena saking mereka itu bersegera melakukan kebaikan. Nah, itu yang lalu. Dengan catatan, karena sekarang ini sedang populer kembali praktek sujud tilawah di dalam salat, maka dibuat catatan bahwa tidak boleh orang yang salat, imam ataupun orang yang salat sendiri, sengaja membaca ayat-ayat yang ada sujud tilawah dengan niat untuk bisa mempraktekkannya di dalam salat, kecuali pada salat subuh hari Jumat dengan membaca surat Hamim Sajadah. Bila dipraktekkan pada selain salat subuh hari Jumat,
ataupun pada salat subuh hari Jumat dengan membaca surat yang lain dengan niat untuk bisa sujud tilawah, maka batallah salat tersebut. Kenapa? Karena secara sengaja berencana untuk mengubah tata cara SOP salat dengan mempraktekkan hal-hal yang tertentu, maka batal salatnya. Itu yang harus menjadi catatan. Maka satu-satunya media untuk pengajaran praktek sujud tilawah adalah salat subuh hari Jumat dengan membaca ayat Hamim, surat Hamim Sajadah. Dan alhamdulillah itu sudah dipraktekkan oleh komunitas yang melaksanakan salat subuh hari Jumat, yaitu komunitas Jumat Berkah. Kemudian kita lanjutkan, karena sudah tersinggung tentang yang membatalkan salat, maka masuklah judul kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mubtilatis salati. Ini fasal menjelaskan perkara apa saja yang membatalkan salat. Salat, puasa, haji, dan ibadah yang lain, prinsip dasarnya apabila sudah dikerjakan sesuai dengan syarat dan rukun, ibadat itu sudah sah, tidak akan batal kecuali diketahui kondisi batal tersebut. Jadi bila tidak diketahui, tidak jadi batal. Karena syarat batal itu mengetahui sudah terjadi pelanggaran. Bila tidak diketahui, maka tidak berlaku hukum batal. Misal, salah satu yang membatalkan sholat itu adalah terbuka aurat di dalam sholat, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Tapi syaratnya diketahui. Ada orang yang singgah di sebuah masjid menunaikan sholat fardu karena barangkali merasa pakaiannya bahagian bawah itu tidak suci. Dia perhatikan ternyata di masjid itu disediakan kain sarung, ditulis silahkan pakai bagi yang memerlukan. Maka digantilah kain celananya itu dengan kain sarung. Dia pakai kain sarung, salat. Ternyata kain sarung tersebut sobek pada bahagian belakang, auratnya terbuka, tapi dia tidak tahu dan tidak ada orang yang melihat. Berjalanlah salat itu sampai selesai. Dia pakai celana, dia buka kain sarung. Harus sesuai dengan tertib. Dia pakai celana, buka kain sarung. Jangan buka kain sarung dulu baru pakai celana. Karena itu akan telanjang dia. Dia pakai celana, dia buka kain sarung, dia lipat, lalu berangkat. Tidak pernah dia ketahui bahwa sarung yang dia kenakan pada saat sholat tersebut sobek bahagian belakang dan terbuka aurat. Seharusnya sholat ini batal. Tapi karena dia tidak tahu, maka dimaafkan. Itulah rezeki orang yang tidak tahu. Jadi prinsip dasar batal sebuah ibadat apabila sudah diketahui batalnya. Bila tidak diketahui, maka tetap di dalam hukum sah. Tabtulus salatu farduha wa nafluha illa saumun wa i'tikafun biniyati qat'iha wa ta'liqihi bihusuli syai'in walau muhalan 'adiyan wa taraddudin fihi. Batal salat baik yang fardu ataupun yang sunat kecuali puasa dan i'tikaf. Karena nanti ada hubungannya dengan puasa dan i'tikaf, maka langsung dikecualikan. Proses ini hanya terjadi pada sholat. Bila terjadi pada sholat, sholat batal. Tapi bila terjadi pada puasa dan i'tikaf, puasa dan i'tikaf itu tidak batal. Apa pekerjaan tersebut? Niat memutuskan pekerjaan sholat. Kita sedang sholat, tiba-tiba berbalik pikiran, alah aja deh rumah yang leh, batal sholat. Ataupun ta'liqihi bihusuli syai'in, atau menggantungkan pelaksanaan salat itu berlanjut atau tidak dengan sebab terjadi sesuatu walaupun perkara yang kita anggap terjadi itu adalah mustahil.
Ada orang janjian dengan kawannya mau berangkat ke sebuah lokasi. Titik kumpulnya di masjid. Jadi ditunggu-tunggu sampai berkumandang azan, yang ditunggu tidak datang. Karena sudah qamat, maka dia masuk ke dalam salat. Ketika sedang salat, tiba-tiba telepon dari kawan yang ditunggu berdering ataupun suara klakson mobilnya terdengar. Ragulah dia, saya lanjutkan sholat atau saya batalkan. Karena kalau saya lanjutkan takut nanti ditinggal oleh rombongan. Kalau saya batalkan bagaimana? Batal sholatnya. Walaupun pekerjaan yang dia kaitkan itu sesuatu yang mustahil. Ketika sedang sholat tiba-tiba terlintas dalam benaknya, kalau runtuhlah langit di atas saya batalkan sholat. Panjang tak pereh langit Allah. Kalau runtuhlah langit, saya batalkan sholat. Maka batal sholatnya. Walaupun pekerjaan yang dia kaitkan itu sesuatu yang mustahil terjadi. Ini hanya berlaku pada sholat, tidak berlaku pada puasa, tidak berlaku pada i'tikaf. Maka orang yang sudah niat puasa, ketika sedang berlangsung prosesnya di siang hari, tiba-tiba berubah niat, alah ikut puasa li, bahku buka mentang. Niat memutuskan puasa, niat berbuka puasa tidak membatalkan puasa. Tapi kecil-kecil kita dulu itu batal puasa. Nah, maka waktu kecil sering digoda oleh kawan-kawan ketika sedang berpuasa. Coba niat buka puasa, bagaimana niatnya? Nawaitu Allahumma laka sumtu kabati puasa. Kenapa? Karena pemahaman kita waktu kecil, orang yang sedang puasa niat berbuka akan membatalkan puasa. Padahal Allahumma laka sumtu bukan niat berbuka. Allahumma laka sumtu hanya doa ketika berbuka puasa. Jadi puasa tidak batal hanya karena niat berbuka. I'tikaf tidak batal karena niat berhenti, tetapi salat batal apabila berubah niat dari pelaksanaan kepada berhenti, walaupun dikaitkan dengan peristiwa yang mustahil. Wa taraddudin fihi, atau ragu-ragu pada niat, mau berhenti atau tidak. Orang yang sedang salat, dalam kasus tadi di menunggu kawan, berbunyilah klakson kendaraan di luar. Ini saya berhenti atau tidak? Saya lanjutkan sholat atau tidak? Batal sholatnya. Kenapa? Karena sudah mulai ragu-ragu. Sebab syarat pada niat sholat itu adalah jazam, pasti, tidak ada ragu-ragu sama sekali. Wala mu'akhadhata biwiswasin qahriyin fi sholati kal imani wa ghairihi. Dan tidak ada dosa dengan sebab wiswas, ragu-ragu yang sifatnya qahriyin, di luar dari kontrol kita, fi sholati, di dalam salat, kal imani wa ghairihi, seperti tentang keimanan dan yang lainnya. Ini saya masih Islam atau tidak lagi? Ini saya sudah murtad atau belum? Jadi keraguan-raguan yang qahriyin itu terjadi pada sebahagian orang yang sudah terbiasa dengan kondisi tersebut. Salah satunya kita perhatikan orang yang ketika masuk ke dalam salat, saat takbiratul ihram itu berulang-ulang, Allah, wiswas qahriyin. Tapi wiswas di awal salat ini kategorinya beda lagi. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa orang yang mengalami wiswas ketika beribadah, apakah ketika wudhu, ketika salat, ketika mempraktikkan salah satu di antara rukun-rukun salat, adalah orang yang paling bodoh sekalipun dia sangat alim. Prosesnya itu ada banyak kasus. Ada yang mulainya itu dari sejak berwudu. Jadi ketika berwudu sudah setengah pakaiannya itu basah oleh percikan air, dia masih ragu, ini sudah sah cuci muka dan niatnya atau belum. Maka dia ulang terus, setengah bak habis air hanya untuk cuci muka saja, karena dia ragu niatnya itu sudah jadi atau belum. Itu proses yang pertama. Ada yang selamat pada proses ini, wiswas pada saat takbir, Allah, habis hotel setengah jam. Anehnya
orang yang wiswas pada saat takbir ini, kalau jadi imam, sekali takbir langsung masuk. Kenapa? Karena malu kepada jemaah di belakang. Begitu posisinya imam, Allahu Akbar, langsung jadi. Tapi saat dia berposisi sebagai makmum ataupun sholat sendiri, setengah jam itu hanya untuk takbiratul ihram saja. Ya, dan saya pernah mengalaminya dulu sekitar tahun-tahun 95-96 itu, dan itu sangat menderita. Itu kalau sempat praktek sholat di samping gorden di jendela, gorden itu copot. Kenapa? Saking kesalnya. Kenapa? Untuk proses sesederhana ini sangat rumit. Ya, tapi anehnya ketika didaulat jadi imam, sekali takbir langsung jadi. Ya, begitu sholat sendiri berulang-ulang prosesnya nggak jadi-jadi. Ya, nanti ada yang wiswas itu pada bacaan. Nah, ketika membaca Fatihah, bis ya, bis saja nggak selesai. Ya. Nanti ada yang pada rukun tasyahud, at-tah. Nah, inan mentang abihode ya. Ya, dan itu sangat mengganggu. Ya, jadi wiswas itu ada tahapan-tahapan. Nah, untuk kondisi yang di luar dari kontrolnya terkait dengan masih beriman atau tidak, sudah murtad atau belum, itu tidak ada masalah. Nah, jadi yang pertama memutuskan membatalkan sholat adalah karena perubahan niat ketika sedang sholat. Saya mau lanjut atau saya berhenti, ya, batal sholat. Nah, langsung keluar dan mulai dari awal lagi. Wa bi fi'lin katsirin yaqinan min ghairi jinsi af'aliha in sadara mimman alima tahrimahu au jahilahu wa lam ya'zur hala kaunihi wilaan. Yang kedua yang membatalkan sholat, pekerjaan yang banyak secara yakin dari selain jenis pekerjaan sholat. Nah, ada pekerjaan yang bukan bahagian dari praktek sholat, dia lakukan ketika sedang sholat dan banyak berturut-turut, maka pekerjaan itu membatalkan sholat. Kalau dari jenis pekerjaan sholat tidak batal. Mungkin sering kita perhatikan orang yang sholat ketika berjamaah atau di luar jamaah, saat bangkit dari ruku' ketika i'tidal, sami'allahu liman hamidah, tangannya itu berayun-ayun. Itu bahagian dari jenis pekerjaan sholat. Nah, misal kita ilustrasikan, ya, dia sedang i'tidal, dia ruku', sami'allahu liman hamidah, tangannya itu berayun-ayun. Berayun-ayun pada gerakan tangan di dalam sholat, bangkit dari ruku' itu tidak membatalkan sholat, karena itu dari jenis pekerjaan sholat. Sebab kita tidak dibebankan oleh agama, begitu bangkit dari ruku' tangannya itu dihentikan gerakan dengan berpegang pada badan. Jadi tidak ada pengaturan sami'allahu liman hamidah agar tidak bergerak. Nah, sebab ini tetap terjadi hukum gravitasinya, bergoyang-goyang dulu. Selama tidak ditambah-tambah, nah, goyang yang normal wajar oleh faktor gerakan, oke, lanjut. Nah, tapi ada yang terus berlanjut, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, itu batal sholatnya. Nah, kenapa? Karena sudah lebih dari kondisi yang normal. Jadi kondisi yang normal itu sami'allahu liman hamidah, tangan berayun batas yang wajar, dimaafkan, karena itu dari jenis pekerjaan sholat. Atau orang yang bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud itu banyak pekerjaan, tapi itu wajib dilakukan karena bahagian dari praktek sholat. Ya, dia harus mendorong badannya naik ke atas, menggerakkan lutut dan kakinya. Itu tidak mengapa. Ini di luar dari pekerjaan sholat. Syaratnya lebih dari 3 kali dan berturut-turut tanpa uzur. Sedang sholat, tangan bersedekap, tiba-tiba gatal kepalanya, dia garuk. Menggaruk itu bukan bahagian dari pekerjaan sholat. Kapan batalnya? Bila terjadi 3 gerakan atau lebih berturut-turut. Maka yang dihitung itu memindahkan tangan dari posisinya ke lokasi tujuan 1 kali, menggaruk turun ke bawah 1 kali, dorong ke atas 2 kali, turun lagi ke bawah 3 kali, naik 4 kali, kembali kemari 5 kali. Ya, maka kalau sempat ketika sedang sholat tiba-tiba gatal di kepala atau posisi yang lain, digaruk-garuk begini, batal sholat.
Lalu bagaimana solusinya? Bukan tidak boleh menggaruk, hanya tidak boleh melakukan 3 pekerjaan berturut-turut melalui gerakan anggota yang a'zam, anggota badan yang besar. Gerakan telapak tangan ini dianggap besar, apalagi lengan yang bergerak. Tapi gerakan jari itu dianggap gerakan kecil dan dimaafkan apabila ada hajat. Ya, begitu gatal di kepala, posisikan tangan di sini, gerakkan jari saja. Ya, maka gerakan-gerakan jari yang berulang-ulang karena hajat dimaafkan, tapi telapak tangan yang bergerak tidak dimaafkan, apalagi pergelangan tangan yang bergerak itu tidak dimaafkan. Kapan batal? Bila sengaja dilakukan dan tahu hukumnya haram. Tapi bila ada uzur, dia tidak tahu. Ketidaktahuannya itu dalam kondisi yang dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Dia sedang belajar, belum sampai pada materi tersebut, dimaafkan. Tapi ada orang yang tidak tahu, ketidaktahuannya itu disengaja. Ada tempat belajar ngaji, tetapi dia nggak mau dengar dan nggak mau datang. Maka ketidaktahuannya itu tidak dimaafkan. Fi ghairi syiddatil khauf, gerakan-gerakan lebih dari 3 kali berturut-turut ini membatalkan apabila bukan pada posisi salat syiddatul khauf, ya. Dan pada selain salat sunat dalam perjalanan, ya, maka nanti ada pengecualian salat syiddatul khauf. Salat syiddatul khauf itu prinsip dasarnya terkait dengan kondisi peperangan. Ketika sedang berperang, perang tanding berhadap-hadapan dengan musuh, seperti zaman dahulu perang darat, tiba waktu salat, bahkan ketika sedang berkecamuk perang, tetap salat itu wajib ditunaikan. Hanya tidak mungkin rukuk dan sujud dalam posisi sempurna, karena itu tinggal menunggu ajal saja. Bayangkan sedang berhadapan dengan musuh, tiba-tiba dia sujud sendiri, ditusuk, selesai, sampai ke akhirat. Maka berperang tetap lanjut, salat tetap lanjut. Rukuk salah kadar gerakannya, sujud salah kadar, apakah posisinya dia berkuda ataukah berjalan kaki. Tentu saja sambil salat dia mengajunkan pedangnya untuk membunuh lawannya. Gerakan-gerakan di dalam salat ketika sedang syiddatul khauf itu dimaafkan. Itu satu. Yang kedua, ketika terjadi gempa dan likuifaksi terjadi ya di Palu dulunya, juga di Lombok. Saya nggak tahu video itu entah yang di Palu entah di Lombok. Ada video tentang 2 masjid yang sedang melaksanakan sholat. Di salah satu masjid, imamnya itu ketika terjadi goncangan gempa, dia berpegang pada dinding masjid dan terus mengulang-ulang ayat yang sedang ia baca. Tidak membatalkan sholat. Dan ternyata ijtihadnya benar, masjid itu bertahan dan mereka selamat. Di satu masjid lagi videonya, imam dan jemaah sedang sholat, tiba-tiba terjadi gempa, jemaah di belakang bubar lari keluar, imam tetap melanjutkan, lalu sebahagian jemaah balik lagi ke dalam menyeret imam keluar. Menontonnya kita ketawa, lucu kondisinya kan, ya, imam sedang melanjutkan sholat diseret oleh jemaah keluar. Ternyata ijtihad jemaah itu pun benar, karena terbukti begitu imam keluar masjid itu runtuh. Nah, dalam posisi demikian seharusnya sholat tidak perlu dibatalkan, bukan tidak boleh, tidak perlu dibatalkan. Lari keluar silahkan, sholat tetap lanjut, ya, sambil lari sholat tetap lanjut. Tapi masalahnya tadi 3 gerakan berturut-turut membatalkan sholat. Sedangkan orang yang lari dari dalam keluar masjid itu bukan lagi 3 gerakan. Langkahnya berlari itu sampai puluhan langkah. Dikecualikan. Tidak batal sholat karena posisinya syiddatul khauf. Sangat takut. Gempa itu mengancam keselamatan nyawa. Sedangkan sholat syiddatul khauf tidak perlu sampai derajat mengancam keselamatan nyawa. Mengancam keselamatan kehormatannya saja itu sudah dianggap syiddatul khauf. Maka nanti salah satu bentuk syiddatul khauf, ada orang sedang sholat di masjid, lalu dari jendela masjid dia melihat ada orang yang tempat dia berutang sudah jatuh tempo untuk membayar, datang menuju ke lokasi masjid yang sama. Dia berpikir, kapan oke tunggu utang.
Saking takutnya ditagih hutang dan tidak punya uang untuk membayar, kondisi ini dinamakan syiddatul khauf. Sambil sholat dia boleh lari keluar atau mencari ruangan lain yang kira-kira selamat. Kenapa? Karena ditagih utang dan tidak mampu bayar itu merusak kehormatannya, menjadi aib. Makanya para ulama katakan salah satu uzur untuk menghadiri sholat jamaah, bahkan termasuk sholat Jumat, adalah orang yang sudah jatuh tempo bayar utang tapi tidak punya uang untuk membayar. Dia khawatir kalau datang ke masjid bertemu dengan gharim, orang yang menagih, dan dia tidak mampu membayar, maka uzur untuk menghadiri sholat Jumat. Tapi orang sekarang menggugat, berapalah utangmu sampai engkau tinggalkan sholat Jumat? Tidak, itu ada uzur di dalam agama untuk menjaga kehormatan diri. Tapi uzur-uzur seperti ini jarang disampaikan karena yang terdengar selalu provokasi. Solatlah berjamaah di awal waktu. Berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan solat berjamaah di awal waktu? Padahal ada di dalam agama ini peraturan-peraturan yang menjadikan solat berjamaah itu tidak bermakna sama sekali bila berhadapan dengan kondisi tertentu. Ada orang sakit harus dijaga, ada binatang yang hampir celaka harus diselamatkan, ada utang yang datang orang untuk menagih tidak mampu untuk membayar padahal sudah jatuh tempo. Itu adalah kondisi syiddatul khauf yang menjadi uzur salat berjamaah. Maka ketika sedang salat tiba-tiba terlihat orang yang mengutangi uang datang menghadap, walaupun belum tentu mau menagih utang, kondisi itu sudah dianggap syiddatul khauf. Silahkan berjalan, berpindah ke lokasi yang lain yang kira-kira tersembunyi sambil melanjutkan salatnya. Dan pada salat sunat di dalam perjalanan, salat sunat musafir, ada orang yang saking rajinnya salat bahkan sambil berjalan pun salat sunat itu dilanjutkan. Kami punya senior waktu ngaji di pesantren Lamno, sebenarnya derajat guru kami, tapi karena tidak sempat beliau masuk kelas, kami anggap senior sajalah. Beliau ini sekarang setiap kali kami ajak untuk berjalan menuju ke sebuah lokasi untuk takziah, kenduri dan lain sebagainya, selama dalam perjalanan di mobil itu beliau salat. Bayangkan, dalam perjalanan di mobil beliau salat sunat. Biasanya kami persilakan beliau duduk di depan karena usia dan senioritas. Tapi posisi beliau di depan itu mengganggu kami karena kami senang ngobrol dalam perjalanan sedangkan beliau salat. Bagaimana kita ngobrol kalau ada yang salat di depan? Beliau langsung duduk di jok samping sopir, Allahu Akbar. Salat sunat. Jadi akhirnya dengan kebijaksanaan kami ajak beliau untuk duduk di belakang saja. Abi duduk ikut mentang, biarlah kami yang mupat ikut. Jadi intinya ada praktek salat sunat di dalam perjalanan. Kalaulah yang kita pahami salat sunat itu duduk seperti biasa, berdiri seperti biasa dengan rukun-rukunnya, maka bila kita lakukan ketika dalam perjalanan, boleh sambil melanjutkan jalan. Yang jalan kaki tetap berjalan ke arah yang dia tuju, yang naik kendaraan sambil mengemudi barangkali pegang setir tetap berlanjut, hanya wajib berhenti dan menghadap kiblat pada posisi rukuk, sujud dan duduk tasyahud. Ketika rukuk dia berhenti bukan karena wajib berhenti, tetapi untuk menghindari bahaya berjalan sambil rukuk. Bayangkan orang rukuk tidak melihat ke depan, dia berjalan, bisa nabrak pohon, nabrak orang dan lain sebagainya. Kemudian wajib berhenti ketika sujud dan menghadap kiblat bila memungkinkan, karena tidak mungkin berjalan sambil sujud kecuali seperti posisi babi ngepet katanya, menom tekui muturuk-turuk, berhenti. Dan ketika duduk tasyahud berhenti, baca tasyahud dan salam. Nah, jadi yang menjadi masalah tadi, dia sedang sholat tapi berjalan itu melakukan banyak gerakan itu sepatutnya membatalkan sholat, tetapi dimaafkan dalam posisi sholat sunat dalam perjalanan. Tapi sholat sunat yang tidak dalam perjalanan, gerakan 3 kali berturut-turut tetap membatalkan sholat. Misalnya nanti kita sholat sunat syuruk, lalu ketika sedang sholat sunat gatal, kita garuk-garuk kepala, batal sholat. Bi khilafil qalil, beda halnya bila pekerjaan itu sedikit. Ka khutwataini, seperti 2 langkah. Wa ini tasa'ata, sekalipun langkah itu lebar-lebar.
haitsu la wasbata, sekira-kira tidak ada lompatan. Kita salat berjamaah, tiba-tiba orang yang di saf depan batal wudu dan keluar. Sunnat untuk mengisi celah yang kosong. Kalau instruksi Nabi di dalam hadisnya itu wasaddul furaj, dan isilah ruang yang kosong. Sehingga hadis ini dipahami oleh para ulama bahwa saf itu baru dianggap putus apabila antara satu orang dengan orang yang di sampingnya ada celah yang muat satu orang yang lain di tengah-tengahnya. Kenapa? Prinsipnya wasaddul furaj, isilah ruang yang kosong. Tetapi bila celah di antara satu orang dengan orang di sampingnya tidak muat orang yang lain, maka itu tidak dianggap putus saf, karena tidak mungkin berdiri di antara mereka berdua dalam posisi menyamping. Tetap posisi berdirinya itu harus menghadap ke arah kiblat, dan itu tidak muat, maka tidak dianggap putus saf. Yang putus saf apabila antara satu orang dengan orang di sampingnya tersedia celah yang memungkinkan satu orang lagi berdiri untuk sholat menghadap kiblat. Maka praktek kita jaga jarak di dalam salat berjamaah yang berlangsung sampai sekarang ini sebenarnya hanya ditolerir apabila kondisi menghendaki demikian. Kenyataannya sekarang bukan kondisi menghendaki, peraturan yang kita buat yang menghendaki. Kenapa? Karena di tempat lain kita sudah tidak jaga jarak. Ketika kenduri sudah hanya mulut saja tidak beradu, badan, bahu, semuanya itu beradu, kecuali mulut saja. Ketika di tempat lain kita beradu-adu, kita berdempetan, tiba-tiba di dalam sholat kita menjaga jarak, sungguh itu kondisi yang belum menjadi uzur untuk menjaga jarak. Jadi ketika tidak menjadi uzur, tidak membatalkan sholatnya, tetapi hanya menghilangkan fadilah 27 derajat tersebut. Jadi repot-repot kita datang kemari jauh-jauh, ternyata fadilah 27 tidak kita dapatkan. Maka kalaupun harus menjaga jarak, maka perhatikan jarak itu yang tidak memutuskan shaf. Artinya apa? Antara satu orang dengan orang di sampingnya itu tidak terlalu dempet yang bersentuhan dan tidak terlalu berjarak yang memungkinkan masuk satu orang lain di tengah-tengahnya. Kecuali dalam kondisi pandemik yang di awal-awal dulu kita sangat khawatir karena droplet dan lain sebagainya tidak boleh bersentuhan, sehingga dijagalah jarak antara satu orang dengan orang yang lain ada 1 meter. Jadi ketika tidak ada kondisi darurat demikian, maka fadilah 27 itu menjadi hangus. Jadi tinggallah seperti orang yang sholat sendiri. Nah, sekarang kondisinya normal. Tiba-tiba orang yang di depan kita keluar karena batal sholat. Kita yang berada di belakang itu disunatkan untuk mengisi celah yang kosong di depan ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana maju ke depan bila melakukan 3 pekerjaan berturut-turut sudah membatalkan sholat? Maka yang batal itu bila dianggap banyak. Sedangkan 2 langkah bila tidak ada lompatan itu tidak dianggap banyak. 2 langkah itu 4 kali kerja. Maju kaki kanan, maju kaki kiri 2, kemudian disejajarkan menjadi 3 pekerjaan berturut-turut. Nah, ada yang maju kaki kiri disejajarkan 2 kali, maju lagi disejajarkan 4 kali. Ternyata 2 langkah itu dianggap pekerjaan yang sedikit di dalam sholat apabila kondisinya melangkah, maka baru dianggap pekerjaan langkah yang sempurna. Terjadi langkahnya. Misalnya begini, dari posisi saya sekarang maju ke depan 1, 2, 3 langkah, tetapi itu dianggap 2 pekerjaan. Haitsu la wasbata, sekira-kira tidak ada lompatan. Tapi kalau melompat sekali saja sudah batal sholat. Ada orang takut banyak sekali pekerjaan, dia lompat, wah gede, waduh, ya, batal sholat. Maka ada video yang juga sempat viral dulunya, itu mungkin hanya sekedar orang yang memperolok-olok praktek sholat. Dia dalam posisi sholat di depan berjamaah dengan 1 orang imam di sampingnya, lalu masuk 1 orang di belakang berdiri ikut berjamaah. Maka makmum yang di depan ini supaya bisa membentuk saf di belakang, dia bukan mundur,
dia salto, koprol ke belakang. Ya, sedang sholat dia koprol ke belakang. Apa yang terjadi? Praktek ini membatalkan sholat, walaupun gerakannya satu kali. Karena wasbata, lompatan tersebut dianggap fahish, keji di dalam sholat. Tapi bila dia mundur pelan-pelan, 2 langkah, dimaafkan. Dia maju ke depan mengisi saf, 2 langkah, dimaafkan. Sekalipun langkah itu lebar-lebar, karena untuk mengejar jangan banyak sekali langkah, dia perlebar langkahnya. Yang seharusnya 3 langkah menjadi 2 langkah, dimaafkan. Wad-darbataini, dan demikian pula 2 kali pukulan tidak membatalkan sholat. Sebab ada peraturan, orang yang sedang sholat di depannya diletakkan sutrah pembatas. Bila ada orang yang lewat di depannya disuruh tahan. Bila orang itu ngotot maka disuruh pukul. Tinju 1 kali enggak mempan, ulang 2 kali, 2 kali tinju. Tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sempat dibalas, hanya cukup 2 kali tinju saja. Ya, dibalas, kita lanjutkan lagi, batal sholat. Maka bahasa Nabi itu bukan tinju. Bunuhlah ia, faqtulhu fa innahu syaitanun. Bila ada orang yang melangkahi orang yang sholat, maka bunuhlah orang tersebut, karena sebenarnya dia adalah setan. Ya, maka hati-hati ketika melangkah, jangan sampai melangkahi orang sholat, kita akan menjadi setan. Tapi kita kan manusia, Pak Ustaz. Setan itu 2 golongan. Likulli nabiyyin ja'alna lahu aduwan syayatinal insi wal jinni yuhuna ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setiap nabi itu kami jadikan musuh bagi mereka dari kalangan syaitan. Syaitan mana? Syayatinal insi wal jinni. Ada syaitan dari kalangan manusia, ada syaitan dari kalangan jin. Jin tidak mungkin manusia, tapi manusia mungkin jadi setan. Manusia hanya tidak mungkin menjadi jin, tetapi manusia mungkin menjadi setan. Setan kemudian. Maka kalau sudah disebut setan, tidak ada yang baik. Tapi kalau disebut jin, ada yang baik. Maka ada jin muslim, ada jin yang taat. Salah satunya adalah apresiasi Rasulullah kepada komunitas jin di hadapan para sahabat di malam ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk membuat pertemuan dengan delegasi jin. Di lokasi yang sekarang ini di Mekah diabadikan dengan sebuah masjid yang bernama Masjid Jin. Itu terdapat di dalam surat Al-Ahqaf. Wa idh sarrafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami arahkan kepadamu satu rombongan dari jin untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketika jin-jin itu sudah hadir, mereka duduk bersaf-saf. Ketika Nabi memulai membaca Al-Quran, jin yang di depan itu mengingatkan jin yang di belakang. Ansitu bekaru. Nabi sedang baca Al-Quran. Jadi tenanglah suasana itu sampai selesai. Mereka pulang menemui komunitas masing-masing, mengulangi bacaan Nabi tadi untuk didakwahkan kembali. Subuhnya Nabi sholat bersama dengan sahabat. Beliau ulangi ayat yang beliau baca di hadapan jin, dan beliau perhatikan respon sahabat. Kalau jin duduk berbaris-baris, sahabat duduk berkerumun. Kalau jin duduk diam dan menegur yang sedang berbicara di belakang, sahabat ini hanya diam sendiri, yang ribut tidak didiamkan. Begitu selesai, apa kata Nabi? Wallahi la ikhwanukum minal jinni ahsanu sam'an minkum. Demi Allah, saudara-saudara kalian dari kalangan jin itu lebih bagus menyimak Al-Quran dibandingkan kalian. Bayangkan, generasi para sahabat kalah akhlaknya dibandingkan jin ketika mendengarkan ayat Al-Quran. Makanya kalau sekali-kali dimaki, lagi jin kah? Jangan-jangan itu pujian. Kenapa? Karena jin itu akhlaknya luar biasa. Mereka kalau sudah mendengarkan lantunan Al-Quran itu menjadi hening. Kalau sudah mendengarkan kumandang azan, mereka itu hatinya bergetar. Maka dulu kata orang tua, senja menjelang maghrib, jangan bawa anak-anak keluar. Tutup pintu, tutup jendela. Kenapa? Karena ketika berkumandang azan, jin-jin yang kafir ini saking takutnya pada suara azan, mereka akan berlari dan bersembunyi masuk ke dalam setiap objek yang mereka bisa masuk ke dalamnya.
Dan salah satu objek yang bisa dimasuki adalah wanita yang sedang dalam keadaan tidak suci karena sedang menstruasi atau nifas, dan yang kedua anak-anak kecil. Makanya dua objek ini sering kesurupan. Wanita yang sedang menstruasi sering kesurupan, anak kecil sering kesurupan. Jarang ada orang laki-laki dewasa yang kesurupan. Nah, karena kesurupan itu adalah faktor jiwa yang lemah dikuasai oleh jiwa yang lebih kuat. Jadi kalaupun ada kasus orang laki-laki kesurupan, itu laki-laki yang kewanita-wanitaan, ya, agak minong. Nah, kenapa? Jiwanya lemah. Nah, maka coba perhatikan dulu ketika marak kasus-kasus kesurupan di sekolah-sekolah, itu rata-rata di kalangan siswi, pelajar putri. Dulu di pesantren saya juga di Cotkeeng demikian. Sekitar tahun 2005-2006 itu banyak kasus kesurupan. Kalau sudah satu orang kesurupan, itu akan menular yang lain. Satu orang saja teriak, yang lain pun ikut goyang. Rata-rata perempuan. Hampir tidak pernah ada kasus pelajar putra yang kesurupan. Rata-rata cewek. Kenapa? Karena jiwanya lemah. Nah, maka saat disebutkan setan, itu tidak mesti jin. Manusia juga setan. Tapi kalau manusia disebut jin, boleh jadi itu adalah pujian. Karena ada akhlak yang terpuji padanya. Lagi jin ya. Maka dulu orang Arab, mereka senang namanya itu nama anjing. Bayangkan salah seorang kakek Nabi itu namanya anjing, Kilab. Kalbun seekor anjing, kilabun beberapa ekor anjing. Kenapa? Karena ada akhlak terpuji pada anjing itu yang tidak didapati pada makhluk yang lain. Apa itu? Kesetiaan. Maka sampai ada ulama yang menulis sebuah buku secara khusus, sebuah kitab dengan judul Fadlul Kilab ala katsirim mimman labisa siyab. Keistimewaan anjing dibandingkan manusia yang berpakaian. Nah, diceritakan keistimewaan anjing tentang kesetiaannya dan lain sebagainya. Dan dulu kenapa kakek Nabi dinamakan Kilab? Yang pertama karena sikap kesetiaan beliau, dan yang kedua di masa itu anjing belum menjadi sebuah makhluk yang najis mughalladhah. Baru setelah Nabi bersabda, "Idza walaghal kalbu ina'a ahadikum falyaghsilhu sab'an yahdahunna bit-turab." Apabila anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, hendaklah dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air yang bercampur dengan tanah. Imam Syafi'i dan Imam Hambali menjadikan hadis itu sebagai dalil bahwa anjing itu najis. Tapi Imam Hanafi dan Imam Maliki menyatakan bahwa hadis itu tidak menyebutkan anjing najis, hanya menyebutkan perintah apabila ada benda yang dijilat oleh anjing dibasuh 7 kali, bukan anjing itu najis. Maka kata beliau berdua, Imam Hanafi dan Imam Maliki, kita ini umat Islam hanya bermasalah apabila dijilat oleh anjing, tapi tidak masalah apabila kita yang menjilat anjing. Nah, itu menurut mereka. Nah, kenapa? Karena bukan anjingnya najis, hanya wajib membasuh 7 kali apabila dijilat oleh anjing. Ya, maka mungkin itu menjadi sebuah solusi ketika di negeri kita umpamanya ada institusi seperti kepolisian yang anjing itu pun punya pangkat. Anjing pelacak atau anjing polisi. Ada yang pangkatnya lebih tinggi daripada polisi yang mengawalnya. Anjingnya sudah kolonel, polisi yang mengawalnya masih ibtu dan ibda. Begitu bertemu dengan anjing harus hormat dulu, komandan. Karena pangkatnya lebih tinggi, karena karir dan prestasinya naiklah pangkatnya menjadi kapten, menjadi kombes dari jenis makhluk tersebut, kan tetap pangkatnya itu naik. Tapi walaupun naik pangkat, walaupun naik gaji, yang naik hanya kualitas makanannya saja, rekening nggak naik. Ini di dalam agama, maka ada apresiasi terhadap nama-nama tertentu. Jadi jin-jin ini tadi diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan Rasulullah, menyimak bacaan Al-Quran, dan mereka menyimaknya dengan baik dan dengan sangat tertib. Maka memukul ketika sedang sholat. Sedang sholat lewat orang, ditahan. Udah ditahan, dia ngotot juga, pukul 1 kali ataupun 2 kali, itu tidak membatalkan sholat. Naam, law qasada salasan mutawaliyatan summa fa'ala wahidatan aw syara'a fiha batalat salatuhu.
sekalipun satu kali pukulan, dua kali pukulan, satu kali gerakan, dua kali gerakan tidak membatalkan solat, tetapi bila niatnya itu 3 kali gerakan atau lebih secara berturut-turut, walaupun praktiknya hanya 1 dan 2 kali, itu sudah membatalkan solat. Niatnya lebih dari 3 kali gerakan, tapi yang terjadi hanya 1 atau 2 kali, itu sudah membatalkan solat. Wal katsirul mutafarriqu bihaitsu yu'addu kullun munqati'an amma qablahu. Dan demikian pula tidak batal salat dengan sebab pekerjaan yang banyak tetapi tercerai-cerai, terpisah-pisah. Kadar terpisah ini sehingga orang menghitung masing-masing pekerjaan itu berdiri sendiri, terpisah dari yang sebelumnya dan dari yang sesudahnya. Wa haddal Baghawi, dibuat batasan oleh Imam Al-Baghawi, bi ayyakuna bainahuma qadra raka'atin dha'ifin kama fil majmu'. Jarak antara satu pekerjaan dengan pekerjaan berikutnya sekadar 1 rakaat yang ringkas sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Majmu'. Nah, 1 rakaat yang ringkas itu kadar berdiri untuk baca Fatihah saja, rukuk sekedar i'tidal, rukuk sekedar tumakninah, i'tidal dan sujud, duduk antara 2 sujud sekedar tumakninah. Kira-kira ya sekitar 1 menit. Itu untuk sekedar 1 rakaat yang ringkas. Makanya kalau kita datang ke masjid setelah azan lalu terlihat di jam hitung mundur ini 2 menit menjelang qomat, itu artinya kita yang masuk masih mungkin untuk sholat sunat 2 rakaat. Karena ada rakaat yang ringkas, hanya membaca Fatihah saja tanpa surat, hanya rukuk saja dengan tumakninah tanpa tasbih. 2 rakaat selesai. Maka kata Imam Al-Baghawi, pekerjaan yang dianggap tidak bersambung dan tidak berturut-turut apabila antara yang satu dan berikutnya itu diselangi dengan proses sekitar waktu 1 menit. Berjalan 1 langkah, tunggu 1 menit, berjalan 1 langkah, tunggu 1 menit, berjalan 1 langkah, tunggu 1 menit. Walaupun ada puluhan langkah, tidak batal sholat karena tidak berturut-turut. Misalnya ada orang yang baru masuk masjid, sholatnya di belakang sana, lalu tiba-tiba ada orang di saf depan, batal, dia maju ke depan. Sedang melanjutkan sholat, tiba-tiba yang di depannya batal lagi, dia maju lagi pelan-pelan sampai akhirnya berdiri di belakang imam di sini. Selama tidak terjadi 3 kali dan berturut-turut, maka tidak batal sholat. Itu yang kedua yang membatalkan sholat. Walau kana al-fi'lul katsiru sahwan, dan kalaulah pekerjaan yang banyak itu terjadi karena lupa, seperti 3 kali kunyah, wa khutuwatin tawalat, dan langkah yang berturut-turut, sekalipun dengan kadar langkah yang dimaafkan, dan seperti menggerakkan kepalanya dan 2 tangannya walaupun bersamaan. Nah, itu dimaafkan. Jadi ada orang yang sedang sholat, pegal kepalanya, dimaafkan. Tapi bila itu kalau terjadi karena lupa. Tapi kalau sengaja tahu bahwa dia sedang sholat, dia putar kepala begini, dia putar kemari, 3 kali berturut-turut, batal sholatnya. Tapi bila terjadi dalam keadaan lupa bahwa dia sedang sholat, maka proses tersebut dimaafkan, tidak membatalkan sholat. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, itu baru 2 yang sempat kita pelajari di pagi hari ini yang membatalkan sholat. Yang pertama, niat memutuskan sholat, dan yang kedua, 3 pekerjaan yang berturut-turut. Maka kita amalkan 2 ini, perkara ini dulu. Ketika sholat pastikan tidak berubah niat, dan yang kedua, ketika sedang sholat jangan melakukan 3 pekerjaan berturut-turut. Jadi kalau hanya gerakan jari, gerakan lidah, kerdipan mata, itu tidak membatalkan sholat. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita. Sudah berakhir waktu subuh sekitar 3 menit yang lalu, dan untuk melaksanakan salat syuruk perlu menunggu sekitar 7 menit lagi, sebab terbit matahari pada pagi ini
pada jam 6:55. Sekarang baru jam 6:58, dan proses terbitnya itu perlu waktu sekitar 10 menit baru terangkat matahari dari ufuk langit. Maka yang ingin menunaikan sholat syuruk tunggu nanti sekitar jam 7:05. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, demikian pengantar kajian. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disilahkan dengan segala hormat. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai niat. Jadi niat ini kan bukan lintasan, tapi ada kasat, ada ta'at, ada ta'idnya. Iya. Kalau lintas yang saya simak tadi hanya sekedar lintasan, apakah itu jadi batal? Selagi kasatnya ada, kasatnya ada. Iya. Niat itu ada niat masuk ke dalam ibadat, ada niat untuk memutuskan ibadat. Tadi terkait dengan sholat. Untuk niat sholat, sebenarnya dari praktek dan contoh dari Nabi enggak ada ketentuan apapun kecuali niat saja. Lalu dirumuskan oleh para ulama bahwa niat pada ibadat itu harus memenuhi 3 kategori apabila ibadatnya wajib: qasad, ta'arrad, dan ta'yin. Untuk yang sunat hanya perlu 2, qasad dengan ta'yin. Misalnya orang yang sholat sunat subuh, usolli subha, aku niat sholat subuh, tidak disyaratkan menyebutkan sunat. Kenapa? Karena itu dengan sendirinya masuk kategori sunat. Nah, sedangkan untuk niat membatalkan sholat tidak perlu niat yang sesuai dengan definisi tadi. Diniatkan dalam hati saja, aku niat membatalkan sholat fardu ini karena Allah Ta'ala. Tidak disyaratkan demikian. Begitu terbersit dalam hati perubahan dari rencana niat awal, maka itu sudah memutuskan niat sholat. Itu sama seperti niat orang yang ingin menjamak sholat. Kita sedang sholat zuhur, berniat jamak takdim, maka niat jamak takdim itu tidak harus memenuhi unsur qasad, ta'arad, dan ta'yin. Ketika sedang sholat tidak disyaratkan saja aku niat menjamak sholat zuhur dengan sholat asar fardu karena Allah Ta'ala. Tidak, hanya yang penting terbersit dalam hati keinginan, ya Allah, sholat zuhur ini jamak takdim. Maka demikian pula pada kategori yang membatalkan sholat tadi, begitu ada gerak batin untuk membatalkan praktek sholat yang sedang berlangsung, maka itu sudah dianggap niat yang memutuskan sholat. Jadi tidak disyaratkan harus ada qasad, ta'arad, dan ta'yin seperti niat masuk dalam sholat. Demikian. Satu lagi. Iya, silakan. Tadi di fi'linya, tapi kalau di qaulinya seperti tahiyat akhir itu fardu. Jadi terbaca sering lazim kita dengar kadang-kadang imam itu bukan at-tahiyat tapi at-tahiyat itu maknanya berubah. Iya. Pakai qauli. Satu lagi iyyaka dengan iyyaka na'budu. Maknanya berubah. Iyyaka na'budu dengan iyyaka atau iyyaka na'budu. Gimana? Iya. Rukun qauli di dalam salat ada syarat dan rukunnya pula. Salah satu syaratnya tidak boleh berganti huruf, tidak boleh bertambah huruf. Bahkan nanti ada tambahan, tidak boleh salah berhenti. Karena salah berhenti itu juga mengubah makna. Nah, maka itu juga sering saya sampaikan. Karena pada saat sholat berjamaah, kadang-kadang terdengar bacaan orang di samping itu bukan at-tahiyyatu, tetapi at-tahiyyatu. Tipis saja, at-tahiyyatu. Padahal bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus salawatu. Jangankan at-tahiyyatu yang berubah menjadi at-tahiyyatu, bahkan secara tulisan dan gramatika sudah benar, tetapi dari sisi tajwid salah. Bila sengaja dilakukan dan tahu tidak boleh juga batal. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah. Tulisan yang sepatutnya memang an la ilaha illallah, tetapi di dalam bacaan tidak boleh terdengar bunyi huruf nun. Jadi harus wajib dibaca asyhadu alla. Tidak boleh terdengar bunyi huruf nun. Asyhadu an la. Batal salat bila sengaja dan tahu tidak boleh. Ataupun pada
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau melihat tulisannya akan terbaca wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi orang yang membaca dengan model yang terakhir tadi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tidak sah tasyahud dan batal salat. Kenapa? Karena menghilangkan satu tasydid dari bacaan sepatutnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia putuskan bacaan menjadi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, batal salat. Apalagi Fatihah, karena Fatihah lebih sensitif. Maka ada yang mengingatkan ihdinas siratal mustaqim. Maka antara mus dengan taqim itu tidak boleh berjeda. Ihdinas siratal mustaqim. Karena ada yang ketika membacanya itu seolah-olah terpisah antara mus dengan taqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu menjadi salah. Seharusnya itu satu bacaan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi seharusnya demikian. Maka hati-hati pada rukun qauli. Tetapi bacaan yang selain rukun qauli seperti tasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tidak ada masalah. Bahkan yang sering terjadi salah itu sami'allahu liman hamidah. Ada beberapa orang yang saya dengar bukan liman hamidah, sami'allahu liman hamidah, lam yang terdengar, bukan liman tetapi limal. Tidak merusak salat karena itu adalah sunat. Tetapi yang takbiratul ihram, Allahu Akbar, tiba-tiba dia panjangkan selain pada lam Allahnya, Allahu Akbar, batal salat. Karena memanjangkan bacaan alif berubah dari pernyataan menjadi pertanyaan. Yang sepatutnya berarti Allah Maha Besar menjadi apakah benar Allah Maha Besar? Salah. Ataupun pada Fatihah, ataupun pada tasyahud, atau pada salawat, ataupun pada salam. Maka salam itu Assalamualaikum warahmatullah, sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Tiba-tiba dipanjangkan bukan pada tempatnya, Assalamualaikum, batal. Kenapa? Karena itu rukun qauli. Maka hati-hati pada bacaan-bacaan yang wajib di dalam salat. Benar. Terima kasih. Ya. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah jam 7:07 kita padakan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un.